Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Halimah dan teman-teman sekalian. Di sini kelompok kami akan menjelaskan kaidah-kaidah amr dan nahi. Next. Pengertian amr. Amr menurut bahasa artinya suruhan, perintah dan perbuatan, sedangkan menurut istilah yaitu tuntutan, perbuatan, memperbuat dari atasan kepada bawahan. Dalam bahasa Arab, bentuk amar menggunakan sighat if'al yang berarti kerjakan, dan litaf'al yang berarti hendaklah kamu mengerjakan. Sementara Imam Ar-Razi Al-Mu'adi dan Ibnu Hajib berpendapat orang yang disyaratkan memposisikan diri seakan-akan lebih tinggi daripada orang yang diperintah. Dan Imam Subhi dalam Jam'ul Jamawi berpendapat orang yang memerintah tidak harus lebih tinggi daripada orang yang diperintah dan juga tidak harus memposisikan diri lebih tinggi daripada orang yang diperintah. Pendapat ini adalah yang rojih atau kuat. Next. Pengertian nahi. Nahi adalah tuntutan untuk meninggalkan secara pasti, tidak menggunakan tinggalkanlah atau yang sejenisnya. Nahi adalah larangan melakukan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatnya dengan kalimat yang menunjukkan atas hal itu. Next. Larangan yang tidak bersifat mengharuskan tidak bisa disebut nahi, sebagaimana larangan untuk meninggalkan perkara makruh yang sifatnya hanya anjuran, maka pada hakikatnya makruh bukan termasuk perkara terlarangan atau an manhiyu anhu. Secara akal perkara yang dilarang adalah perkara yang tercela. Maka nahi yang dimutlakan berarti menunjukkan rusak atau batalnya perkara yang dilarang, baik berupa ibadah maupun muamalah. Next. Bentuk-bentuk amar dan nahi yang akan dijelaskan oleh Nisyara. Pada dipersilakan. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk amar. Bentuk-bentuk amar ini yang pertama bentuknya berupa fi'il amar, yaitu fi'il perintah. Contohnya seperti firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 4. Wa atun nisa'a shadaqatihinna nihlatan fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'a mari'a. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Fi'il amr di sini yaitu pada kata wa'atu, berikanlah, itu sebagai perintah. Yang kedua yaitu bentuk fi'il mudhari, yaitu kata kerja untuk sekarang atau yang akan datang, yang disertai oleh amr atau huruf yang perintah, yang berarti perintah. Contohnya seperti firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah yang munkar. Yang selanjutnya yaitu bentuk isim fi'il amr. Contohnya seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 150. Alaikum anfusakum la yadurukum ma dhalla idza hadaitum, yang artinya jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi madorot kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Yang selanjutnya yaitu bentuk masdar atau pengganti fi'il. Contohnya firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 83.
Wabil walidaini ihsana, yang artinya dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapakmu. Selanjutnya bentuk jumlah khobariyah. Khobariyah atau kalimat berita yang mengandung arti insyaiyah, perintah atau permintaan. Contoh Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasa qurui. Yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Selanjutnya. Di dalam bentuk-bentuk amar yaitu ada kata-kata yang mengandung makna suruhan atau perintah, wajib atau fardu. Contohnya seperti kata amrun. Kata amrun ini yaitu perintah. Yang kedua kata fardun yang artinya mewajibkan. Kata-kata ba juga sama artinya mewajibkan. Selanjutnya memberitahukan tentang adanya kewajiban dengan memakai kata ala yang artinya biasanya contohnya diwajibkan atas. Yang terakhir yaitu jawab syarat. Selanjutnya. Bentuk-bentuk nahi. Yang pertama, bentuknya fi'il mudhari yang disertai dengan la an-nahiyah, yaitu la untuk larangan. Contohnya la tufsidu fil ardi, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Kata janganlah ini merupakan arti dari la yang mengandung la nahiyah. Yang selanjutnya itu larangan secara tegas dengan menggunakan kata naha yang secara bahasa berarti melarang. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya dan Allah melarang kamu berbuat keji dan munkar. Yang selanjutnya larangan dengan menjelaskan bahwa suatu perbuatan itu diharamkan. Misalnya dalam surat Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbil fawahish. Artinya katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji. Selanjutnya larangan dengan memakai kata perintah namun bermakna tuntutan untuk meninggalkan. Misalnya Quran surat Al-An'am ayat 120. Wa daru dhahirul isma wa batinah. Artinya dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Selanjutnya. Kaidah-kaidah amar dan nahi. Kaidah pertama pada amar yaitu pada dasarnya amar itu merupakan perintah yang menunjukkan pada wajib. Yang pertama nad, yang artinya anjuran sunnah. Yang kedua irsyad, membimbing atau memberi petunjuk. Ibahah, boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Terus, contohnya seperti Quran surat Al-Baqarah ayat 60, yang artinya makan dan minumlah. Selanjutnya tahdid, yaitu mengancam atau menghardik. Selanjutnya tasrih, menghina atau merendahkan derajat. Ta'jij, menunjukkan kelemahan lawan bicara. Taswiyah, menerangkan sama saja antara dikerjakan dan tidak. Takzib, yaitu mendustakan. Tahlib, yang artinya membuat sedih atau merana. Dan terakhir doa atau memohon. Selanjutnya. Kaidah kedua pada kaidah-kaidah amar ini yaitu perintah setelah larangan menunjukkan kebolehan. Apabila ada perbuatan yang sebelumnya dilarang, lalu datang perintah mengerjakan, maka perintah tersebut bukan perintah wajib tetapi bersifat membolehkan. Contoh Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Yang artinya apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia atau rezeki Allah. Ayat tersebut menerangkan bahwa setelah mengerjakan sholat Jumat diperbolehkan melakukan aktivitas lain seperti jual beli. Padahal sebelumnya Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 melarang atau harus meninggalkan jual beli dan aktivitas ataupun
bila panggilan sholat Jumat telah dikumandangkan. Dengan demikian, perintah bertebaran di muka bumi berdasarkan ayat 10 adalah wajib, tapi hanya dibolehkan. Selanjutnya, kaidah yang ketiga yaitu pada dasarnya perintah itu tidak menghendaki segera dilaksanakan. Misalnya tentang haji, serulah kepada manusia untuk menerangkan haji. Jumhur ulama sepakat perintah mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan waktu, maka harus dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan. Yang keempat, kaidah pada dasarnya perintah tidak menghendaki pengulangan. Suruhan-suruhan syarat tidak menghendaki supaya yang disuruh itu berulang-ulang dikerjakan. Contohnya menunaikan haji, yaitu hanya diperintahkan satu kali dalam seumur hidup. Kaidah yang kelima, memerintahkan mengerjakan sesuatu berarti memerintahkan pula segala wasilahnya. Perbuatan yang diperintahkan tidak bisa terwujud tanpa disertai dengan sesuatu perbuatan lain yang dapat mewujudkan perbuatan yang diperintahkan itu. Misalnya kewajiban sholat. Sholat tidak bisa dikerjakan tanpa suci terlebih dahulu, karena perintah sholat berarti juga perintah suci. Selanjutnya. Selanjutnya kaidah-kaidah nahi yang akan dijelaskan oleh saya. Kaidah nahi yang ke-1. Pada dasarnya larangan itu menunjukkan haram. Nahi merupakan keharusan dalam meninggalkan sesuatu yang dilarang seperti perbuatan zian. Karena kadang nahi digunakan beberapa arti sesuai dengan larangan perkataan itu. Antara lain sebagai berikut. 1. Korohah atau makruh. B. Doa. C. Irsyad. D. Tahkir atau menghina. E. Itinas atau menghibur. F. Tayis atau menunjukkan putus asa. G. Tahdid atau ancaman. Lanjut. Kaidah kedua, pada dasarnya larangan mutlak namun menghendaki pengulangan dalam segala zaman. Apabila larangan dikaitkan dengan batasan waktu, maka disuruh untuk meninggalkan selamanya atau mutlak. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Surat Al-Isra. Tetapi jika larangan itu terkait dengan waktu, maka larangan itu berlaku jika ada sebabnya saja. Apabila datang haid, maka tinggalkanlah sholat. 3. Kaidah melarang sesuatu berarti memerintahkan sesuatu yang menjadi kebalikannya. Contohnya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan berlagak sombong. Larangan tersebut memberikan pemahaman bahwa kita diperintahkan untuk berjalan dengan sikap sopan. Kaidah keempat, pada dasarnya larangan itu menunjukkan perbuatan yang dilarang, baik ibadah maupun muamalah. Contohnya seperti larangan sholat dan berpuasa bagi wanita haid dan nifas. Jual beli binatang yang masih dalam kandungan, hal tersebut dilarang oleh syara. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.